Oke, selamat pagi. Materi kuliah untuk pertemuan kali ini adalah berbicara tentang kompetensi list. Kalau di dalam pohon penjelasan di awal, ini merupakan bagian dari bagian 5. Mahasiswa mampu mempraktekkan cara implementasi struktur data meliputi array, list, tag, dan tree. Oke. Gambaran tentang sebuah list. Pertama Anda lihat di sini merupakan node. Ini adalah node. Node memiliki komponen, yaitu adalah bagian info dan bagian address. Address itu alamat. Alamat itu akan ditunjukkan dengan tanda bagian next sama pref, ya, next sama pref. Jadi ini merupakan sebuah node. Apakah ini sebuah list? Bukan. Nah, gambaran berikutnya ini adalah sebuah list. Dari gambar ini terlihat bahwa list memiliki banyak node. Node pertama, node kedua, node ketiga. Dari node pertama ke node kedua itu dihubungkan dengan sebuah alamat. Kemudian node kedua ke node ketiga pun dihubungkan dengan sebuah alamat. Dan node terakhir ini adalah null. Null artinya tidak ada lagi tempat lain setelah ini. Nah, di sini terlihat ada backnya. Ini adalah pref. Ini adalah pref. Kalau yang tadi adalah next. Sebuah list akan ada yang memegang, akan ada yang menandai bagian list awal dan bagian list akhir. Begin, end. Di sini terlihat L titik begin, L titik end. L di sini adalah merupakan listnya, variabel atau objeknya yang didefinisikan. Jadi suatu saat Anda bisa menggunakan misalkan P sini P, tergantung mendefinisikan di awal. Sedangkan isi di tengah ini bagian info, bagian info. Oke. Kemudian bagaimana kita mendefinisikan sebuah node, sebuah list? Tadi di awal dikatakan ini adalah merupakan representasi dari sebuah node yang memiliki bagian info, next, dan pref. Didefinisikan L adalah list char, maka L.begin. Kita bisa menyatakan L.begin karena L ini adalah list, bagian char. Akan menunjuk ke node list L yang paling depan, dan Ln akan menunjuk ke node list L yang paling akhir. L.begin, Ln. Oke, next. Nah, dalam kita bisa mengoperasikan L itu dari L begin, Ln. L begin akan selalu berada di node paling awal dan Ln akan selalu berada di node yang paling akhir. Bagaimana kalau kita ingin jalan-jalan istilahnya? Kita akan menjumpai node 1 ke node kedua, node ketiga. Kemudian kita menggunakan penunjuk lain berupa pos. Kita sebut sebagai pos, ya. Jadi kalau misalnya pos awalnya ditunjukkan ke node awal, kemudian dipindahkan ke node berikutnya, maka pos akan berpindah ke node berikutnya, dan yang awal itu akan hilang, dan seterusnya. Oke, ini merupakan latihan. Tadi di awal dikatakan bahwa kita harus mendefinisikan sebuah list L. Nah, di sini kita membuat list container for integer element, namanya adalah col, COLL. Bisa saja kita sebut ini sebagai L, bisa saja kan? Jadi kita bisa pindahkan ini namanya bukan lagi. Nah, ini bisa saja ini sebagai L, begitu ya, supaya sama dengan tadi kan, ini sebagai L, tapi nanti ke bawahnya akan berubah. Yang col semua akan berubah. Ini juga akan berubah berarti jadi L gitu ya. Ini juga akan berubah jadi L.
L semua ya. For I, oke. Jadi ini akan sama dengan yang atas konsepnya, L ya. Sini kita punya L. List integer L, artinya L ini merupakan list bertipe integer. Nah, kemudian posnya, tadi saya tunjukkan di sini pos. Ini ada pos. Oke, pos itu iterator yang kita fungsikan untuk mereka itu jalan-jalan ke dalam node. Kemudian ada penambahan elemen dari 1 sampai 20. Nilainya itu kita push ke dalam list L dengan menuliskan l.pushFrom C. Artinya kita mau nge-push nilai C dari 1 sampai 20 ke list. Ketika kita melangkah satu langkah, maka node akan bertambah 1. For yang pertama diciptakan node pertama ya. For yang kedua diciptakan node kedua, for yang ketiga diciptakan node yang ketiga, dan langkah for yang keempat akan diciptakan node yang keempat sampai 20 node. Kemudian setelah dan sekaligus jadi pushFrom ini menambahkan elemen node dan juga akan memasukkan nilai C ke dalam info dari sebuah list integer ini. Ini ketika sudah selesai di push, maka di dalam list akan muncul nanti di sini angka-angka ya. Jadi angkanya ada angka berapa saja di sini akan muncul nanti. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 20. Kemudian kita ingin mencetak itu ke layar, maka tuliskan dengan kita arahkan dulu positionnya, posnya kemana, ke awal. Pos sama dengan l.begin, maka posisi pos akan berada di depan. Kemudian kita coba tampilkan cout bintang pos. Berarti kalau pos itu adalah alamatnya, kalau bintang pos adalah isi alamat yang ditunjuk oleh pos, maka dia akan menunjuk ke bagian info dari L. Oke, selanjutnya pada program yang di atas ini kita baru mencoba mengarahkan pos ke l.begin ya. Berarti sekarang posnya masih di depan, masih di l.begin. Bagaimana kalau misalkan posnya itu akan dijalankan ke depan? Anda lihat ilustrasinya di sini. Pertama, list dengan nama listnya l.begin tentu di depan, ln di akhir, dan posnya ditujukan ke l.begin. Jadi pos tujukan ke alamat yang ditunjuk oleh l.begin, sama-sama nunjuk ke alamat yang sama. Satu node ini satu alamat. Bagaimana menggerakkan pos ke depan? Jadi kita inginkan pos yang di node pertama bergerak ke node yang kedua, maka ilustrasinya di sini. Pos dari elemen pertama akan digerakkan kedua. Caranya bagaimana? Caranya adalah pos sama dengan pos tambah 1 atau pos plus plus. Jadi sini plus ini bukan menjumlahkan, tapi menunjuk, menggerakkan penunjuk pos ke depan. Kenapa? Karena pos tipenya adalah iterator. Ingat ya, bahwa pos ini iterator, maka definisi ini bukan berarti menambahkan pos plus 1. Oke, ini adalah programnya untuk menggerakkan pos ke depan. Seperti tadi saya ubah ini menjadi L ya. Oke, ini juga kita ubah jadi L supaya sama dengan teori di atas. Ininya dari l.begin sampai N. Oke. Jadi pertama, L definisikan integer, list integer, iterator pos. Kemudian kita definisikan angka-angkanya masuk, dan kita definisikan listnya, tambahkan elemen list dari 0 menjadi 1, jadi 2, 3, 4 sampai 20, dan nilainya dimasukkan ke dalam dengan nilai C1 sampai 20. Nah, sekarang kita punya angka akhirnya di dalamnya kan. Setelah itu maka kita akan mencetak elemen-elemen itu dengan menggunakan pengulangan for, menggunakan pointer posnya dari mulai l.begin sampai ke n. Kemudian kita cetak dengan cout bintang pos. Nah, ini otomatis maka ketika loopnya naik, loopnya
stepnya naik, maka posnya akan bergerak ke depan dan dia akan menuliskan bintang pos di alamat yang ditunjuk oleh pos, isi alamat ya. Oke, ini adalah searching by boolean. Searching by boolean. Oke, barangkali ada pertanyaan dulu sampai di situ. Silahkan ya dikomentari, dipahami dulu. Ini saya ganti dulu, nanti Anda kirim ke grup discussion forum tentang materi ini. Oke, terima kasih.